Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Profesor.com. Nah, kali ini kita akan mengerjakan soal terkait dengan UTBK. Jadi, seperti yang kita tahu, tidak lama lagi UTBK tahun 2026 akan dilaksanakan. Nah, kalian calon-calon mahasiswa harus mempersiapkan diri untuk menghadapi UTBK tahun 2026 agar kalian bisa masuk ke kampus impian kalian ya. Nah, kali ini kita akan membahas terkait soal di sub bagian penerapan matematika ya. Di sini ada subtopiknya tentang aljabar. Nah, perlu dipahami bahwa soal UTBK sudah sedikit berbeda dibandingkan dengan pelaksanaan UTBK sebelumnya, di mana mungkin sudah diterapkan di beberapa tahun belakangan bahwa di UTBK itu soalnya tidak lagi full pilihan ganda ya, tetapi ada isian, kemudian juga ada terkait dengan pilihan ganda kompleks atau pilihan jawabannya itu lebih dari satu. Biasanya disediakan kolom benar dan salah, kita sisa memilih apakah pernyataan tersebut benar ataukah pernyataan tersebut salah. Nah, untuk di isian itu kebanyakan kita mengisi angka, makanya biasanya isian itu berada di sub bagian penerapan matematika seperti itu ya. Seperti contoh soal yang akan kita kerjakan pada kali ini, kita perbesar dulu ya. Nah, pada saat kita mengerjakan soal ada beberapa hal yang perlu kita ingat ya, bahwa betul-betul kita harus mengingat apa-apa saja kata kunci yang ada pada soal, kemudian hal-hal apa yang penting, informasi apa yang kita dapatkan, masalahnya apa, kemudian solusinya seperti apa ya. Jadi intinya seperti itu. Kemudian jika perlu dihitung ya kita gunakan kertas cakaran untuk menghitung, dan paling penting adalah kita harus fokus dan teliti agar jawaban yang kita dapatkan itu betul-betul adalah jawaban yang benar, seperti itu ya. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Jadi bagi kalian yang merasa masih kesulitan atau merasa takut dengan soal penerapan matematika, tetap tenang, sabar, dan kita coba belajar bersama-sama ya. Di video kali ini kita akan bahas satu soal saja, cukup satu soal saja. Intinya kita konsisten, tekun, banyak berlatih, pasti kita bisa menaklukkan penerapan matematika ya. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya, kita bahas bersama-sama ya. Nah, di sini yoga memiliki wadah-wadah dengan 3 ukuran yang berbeda ya. Berarti si yoga ini memiliki wadah dengan 3 ukuran yang berbeda, yaitu ada ukuran S, ada ukuran M, dan ada ukuran L. Diketahui massa wadah berukuran M adalah 2 kali massa wadah berukuran S. Di sini kita dapat informasi yang penting ya, bahwa wadah M itu 2 kali lipat massanya dengan wadah berukuran S, dan setiap wadah dengan ukuran yang sama memiliki massa yang sama ya. Maksudnya adalah ukuran M dengan ukuran M itu massanya sama ya, equal. Begitupun dengan S, begitupun dengan L. Kemudian si yoga ya, ia kemudian menimbang kombinasi 2 wadah dari wadah-wadah yang dimilikinya pada timbangan digital dan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, sekarang kita fokus di wadah yang ditimbang oleh si yoga ini, di mana dia mengkombinasikan 2 wadah. Di kondisi pertama atau timbangan pertama itu yoga menimbang wadah S dan wadah M, dan dia mendapatkan massa sebesar 21 gram. Kemudian di kondisi kedua atau di timbangan kedua, yoga menimbang wadah M dan L
dan dia mendapatkan massa sebesar 56 gram ya. Jika, nah ini kita mulai masuk di pertanyaannya. Jika yoga menimbang 2 wadah berukuran L, nah di sini kita perlu ingat ya bahwa pertanyaannya adalah jika yoga menimbang 2 wadah berukuran L secara bersama-sama, maka massa kedua wadah tersebut adalah berapa gram. Nah ini adalah isian ya, hanya diisi dengan angka contoh 10 karena satuannya sudah dituliskan di sini. Berarti di sini di titik-titik ini kita mengisi cukup angka saja ya. Nah apa maksud pertanyaannya? Jika yoga menimbang 2 wadah berukuran L, berarti seandainya ada timbangan ketiga ya. Sini kita gambar dulu. Seandainya ada timbangan ketiga dan yoga menimbang wadah L ya, maka berapakah massa yang diperoleh ya, berapa gram kira-kira kalau wadah L dengan wadah L kita tempatkan di satu timbangan. Nah kita sebenarnya di sini ada 2 cara ya, ada cara pertama dan ada cara kedua. Kita bahas cara pertama dulu, kemudian kita bahas cara kedua. Nanti kalian pilih kira-kira cara mana yang mudah kalian pahami untuk digunakan pada soal seperti ini. Kita masuk ke cara pertama ya. Cara pertama. Nah, kita berikan simbol ya. Kalau saya selalu menjelaskan itu misalnya ini kan wadah S sudah singkatan small, medium. Nah, tapi dia sudah singkat S dengan M, berarti tidak menyulitkan kita lagi untuk melakukan nama singkatan ya. Berarti di sini kita tulis S ditambah dengan M itu sama dengan 21 gram ya. Dimana kita umpamakan kondisi ini sebagai pernyataan pertama. Kemudian M ditambah dengan L sama dengan 56 gram. Dan ini kita umpamakan sebagai kondisi kedua atau pernyataan kedua. Nah, dari pernyataan di soal kita tahu bahwa ukuran M, nah ini maksud saya tadi, di kalimatnya menyatakan bahwa sini ya, M adalah 2 kali massa wadah ukuran S. Ini kan sebuah kalimat yang terlalu panjang untuk kita pahami, sedangkan kita mau masukkan di kondisi matematika atau kondisi persamaan, maka saya selalu mengumpamakan istilah nama panggilan atau penyederhanaan dari kalimat panjang tadi. Nah, kita bisa sederhanakan si M ya, wadah M ini berukuran 2 kali lipat wadah S. Berarti artinya M itu adalah 2 kali S ya, bahwa M adalah 2 kali lipat massa dari wadah S. Berarti M sama dengan 2S, yang artinya wadah M itu sama dengan 2 kali wadah S. Kemudian berarti ini kita bisa modifikasi ya, kita bisa modifikasi di mana S itu sama dengan 1/2 M ya. Kalau secara matematika ini jadi kita ganti warnanya ya. Secara matematika S-nya kita buat berdiri sendiri, berarti 2-nya pindah ke sebelah. Kalau 2-nya pindah ke sebelah, berarti yang awalnya di ruas sebelahnya kali berpindah jadi bagi. Tetapi ada juga guru matematika yang tidak ingin menggunakan istilah tersebut. Dia lebih kepada masing-masing dikalikan dengan 1/2 supaya 2 yang ada di S ini itu mati atau dicoret ya, tetapi sama saja saya kira. Yang penting kita sepakat 2-nya pindah ke sebelah, berarti jadi bagi ya, M/2 sama dengan S. Atau
atau 1/2M itu sama dengan S, atau kita balik S sama dengan 1/2M ya. Nah, kita dapatkan kondisi ketiga ya, kita dapatkan kondisi ketiga. Nah, setelah kita dapatkan kondisi ketiga, kita bisa lihat bahwa S ini bisa kita substitusi ke persamaan pertama. Nah, berarti kita tulis ya, substitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Kita tulis S tambah M sama dengan 21. Kita ganti S nya dengan 1/2M, berarti 1/2M ditambah M sama dengan 21 ya. Ini ada pecahan 1/2, kemudian ditambah dengan 1, berarti kita dengan mudah menuliskan 1/2 tambah 1 sama dengan 3/2 ya. 3/2 M sama dengan 21. Nah, bagi yang nggak ngerti, kita tulis sampingnya ya, 1/2M tambah M, kita bisa tuliskan 1, berarti 1/2 tambah 1 M ya, sama dengan 2 dikali 1 2, ini dikali, kemudian ini ditambah 2 kali 1 2 tambah 1 3/2M. Hanya di sini dituliskan 3/2M ya. Kita lanjut, maka M sama dengan 3M sama dengan, kita pindahkan 2-nya ke sebelah, berarti jadi kali 21 dikalikan dengan 2. 3M sama dengan 21 kali 2 berarti 42 ya. Kemudian M sama dengan, ini kita pindahkan berarti jadi bagi ya, 42 dibagi dengan 3. 42 bagi 3 kita bisa dapatkan 14 gram ya. Bagi yang tidak mengerti atau belum mengerti, kita bagi bersama ya. 42 dibagi 3, 4 bagi 3 itu sama dengan 1. 1 kali 3 itu 3, kita kurang 1, turun 2. 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 kali 3 sama dengan 12, dikurang sama dengan 0, jadi hasilnya 14. Nah, kita dapatkan M ini adalah kondisi keempat. Nah, kita lanjut. M ini kita bisa substitusi ke persamaan 2 ya, supaya nanti kita dapatkan variabel L nya. Nah, berarti kita tulis ya, substitusi persamaan 4 ke persamaan 2. Kita tulis M ditambah dengan L sama dengan 56 gram. Kita ganti M nya dengan yang kita dapatkan tadi, 14 ditambah L sama dengan 56. L sama dengan, ingat, karena ini tambah berarti sini kan plus, kalau dia pindah berarti dia jadi kurang. Beda dengan kondisi yang tadi, karena tadi kondisinya perkalian dan pembagian, berarti kalau dia pindah ruas, kalau awalnya kali jadi bagi, kalau bagi jadi kali. Tapi kalau penjumlahan seperti ini, nah kalau dia pindah ruas maka dia berubah tanda, kalau awalnya positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif ya. Berarti L sama dengan 56 dikurang 14, jadi L sama dengan 6 kurang 4 sama dengan 2, 5 kurang 1 sama dengan 4 ya. Berarti kita peroleh L nya sama dengan 42 gram. Berarti pertanyaannya tadi, jika yoga menimbang 2 wadah berukuran L secara bersama-sama, berarti kita sisa jumlahkan ya. Kita sisa jumlahkan L ditambah dengan L sama dengan 42 tambah 42 sama dengan 84 gram ya. Berarti
jawaban yang kita isi di isian di soal itu adalah 84 gram. Itu adalah cara pertama. Kita coba gunakan cara kedua. Kalian nanti sisa memilih ya, kira-kira kalian sukanya mengerjakan soal cara pertama atau cara kedua ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk cara kedua ini kita harus mengkonversi istilah ya. Kita melakukan pemisalan ya. Jadi kita misalkan itu wadah S sama dengan X ya. Kemudian ini ya, kita misalkan tadi S sama dengan X. Kemudian M itu sama dengan kira-kira berapa? Nah, tadi di sini kuncinya. M itu adalah 2 kali S. Berarti M karena di M itu sama dengan, karena S tadi sudah diganti X, maka kita ganti juga 2S jadi 2X ya. Kemudian nah, karena L ditanyakan, kita lakukan pemisalan dengan menggunakan variabel lain yaitu Y. Nah, berarti kita masuk ke kondisi pertama. Kita masuk ke kondisi pertama ini ya, yang di timbangan pertama, di mana X ditambah 2X itu sama dengan 21 gram ya. S tambah M ini kan S tambah M ya sama dengan 21. S tadi kita sudah ganti dengan X ya, ditambah M juga kita sudah ganti dengan 2X sama dengan 21, makanya dia seperti ini ya. Nah, berarti X tambah 2X sama dengan 21. Karena variabelnya sama, maka kita bisa jumlahkan. X tambah 2X sama dengan, di sini kan ada 1X tambah 2X sama dengan, betul sekali, 3X sama dengan 21. Kita buat X-nya jadi berdiri sendiri, berarti 3-nya harus pindah ke sebelah, awalnya kali, pindah ruas jadi bagi, betul sekali ya. 21 bagi 3 sama dengan 7, karena 7 kali 3 sama dengan 21. Kita sudah dapatkan X-nya sama dengan 7 ya. Kita ke kondisi kedua, di timbangan kedua, bahwa M ditambah L sama dengan 56 gram. M tadi sudah kita ganti dengan 2X ya, berarti 2X ditambah L tadi kita sudah ganti dengan Y sama dengan 56. Nah, tadi kita sudah peroleh X-nya sama dengan 7, berarti X di sini kita bisa ganti dengan 7. Berarti 2 dikali 7 ditambah Y sama dengan 56. 2 dikalikan dengan 7 sama dengan 14 ditambah Y sama dengan 56. Hati-hati ya, karena ini penjumlahan, berarti nanti dia di sini bukan 56 bagi 14 ya, hati-hati. Di sini biasanya kekeliruan yang terjadi kalau matematika dasar kita kurang. Makanya kita harus perhatikan apakah dia penjumlahan pengurangan atau perkalian pembagian ya. Karena di sini penjumlahan, di sini plus ya. Di sini plus, maka pindah ruas dia jadi kurang. Nah, berarti kita sisakan Y sendiri. Di sini 56 kita tulis ulang, 14 dari positif pindah ruas jadi negatif, berarti bersisa Y sama dengan 56 dikurang 14, Y sama dengan 6 kurang 4, 2, 5 kurang 1, 4 ya, berarti 42 gram. Nah, kita sudah temukan Y nya sama dengan 42 gram.
Ini belum jawaban final, ingat. Yoga menimbang dua wadah berukuran L secara bersama-sama. Berarti L tambah L sama dengan, kita ganti, Y tambah Y sama dengan 42 tambah 42 sama dengan 84 gram. Ya, berarti jawabannya adalah 84 gram. Sama enggak dengan jawaban yang tadi? Sama ya. Nah, berarti kita bisa kerjakan soal yang tadi dengan dua cara yang berbeda, namun mendapatkan hasil yang sama ya. Kalian sisa pilih kira-kira cara yang mana yang mudah menurut kalian ya. Ini cara pertama, kemudian cara kedua yang ini, sama-sama mendapatkan jawaban 84 gram ya. Oke, saya kira cukup ya kita bahas satu contoh soal penalaran matematika subtopik aljabar. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan di like, di komen. Kita lanjutkan soal-soal berikutnya di video yang lain ya. Semoga kalian dapat belajar dengan penuh semangat dan bisa masuk ke kampus impian kalian masing-masing. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.